Ya, saudara, kasus pelecehan seksual di transportasi publik ternyata masih kerap terjadi dan faktanya ada 36 laporan pelecehan seksual di kereta sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dan dari 36 kasus ini 33 diantaranya terjadi di KRL. Ya, ini Tapi sajane nek transportasi publik karena Indonesia nomor itu belum ya iso malah ramah jadi perempuan. koyo gini pelecehan seksual. Iya kan? Yo sejauh mereka lanang kan cenderung iso ngelawan. Sih ya dilihatin Nah, sama itu kan bapak itu pakai maksudnya pasrah kan ya. kenal jadi ngerasanya kenapa ya ini kok orang ngeliatin gitu ya, emang ada yang salah gitu dari diri kita. Anda sebagai perempuan, apakah pernah merasakan seperti yang dialami oleh pengguna KRL ini? Bagi sebagian orang, transportasi publik belum sepenuhnya. Kadang bukan karena kami tidak ingin bercerita, tapi karena kami sudah tahu jawaban seperti apa yang mungkin akan kami dengar. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuditya, psikolog yang pada hari ini akan memberikan edukasi terkait dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual Akhir-akhir ini publik kembali disuguhkan dengan rentetan kasus pelecehan seksual. Yang perlu kita pahami adalah bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi kepada siapa saja, perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, tanpa memandang usia, penampilan, ataupun pakaian yang dikenakan. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, dampaknya tidak hanya berupa luka fisik, namun juga dapat menyebabkan luka psikologis. Setiap korban memiliki respon yang berbeda-beda terhadap hal ini, namun beberapa dampak yang umum muncul antara lain perasaan takut, cemas, sedih, marah, bahkan malu. Ketika korban pelecehan seksual ini adalah laki-laki, tantangannya seringkali menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena banyak laki-laki tumbuh dengan anggapan bahwa mereka harus selalu kuat dan harus mampu menghadapi masalah mereka sendiri. Tidak mendapatkan bantuan, tidak boleh nangis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, norma-norma maskulinitas yang kaku seperti ini sering membuat mereka menjadi lebih takut untuk dianggap lemah, khawatir identitas maskulinnya dipertanyakan ketika mereka menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh korban. Akibatnya apa? Banyak korban laki-laki memilih diam dan memendam traumanya sendiri. Padahal seperti yang tadi setelah kita bahas di awal, pelecehan seksual bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Pemirsa, warga di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korban lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Sejumlah fakta mengejutkan bermunculan dalam kasus pelecehan yang melibatkan Agus, pria difabel di Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tega mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang belajar mengaji dengan pelaku. Ya, lebih dari 10 anak menjadi korban pencabulan pelaku.